Prabu Siliwangi adalah raja arif dan bijaksana dalam memimpin kerajaan Pajajaran. Selain terkenal sebagai raja yang dapat mengayomi rakyatnya, Prabu Siliwangi juga terkenal dengan kesaktiannya, hingga Prabu Siliwangi ditakuti dan disegani lawan-lawannya. Banyak yang menduga kesaktian Prabu Siliwangi dikarenakan memiliki kodam macan putih yang mendampingi beliau. Padahal macan putih itu awalnya adalah pasukan macan putih yang menyerang Prabu Siliwangi. Lantas, bagaimana bisa macan putih tersebut bisa menjadi kodam pendamping Prabu Siliwangi? Dan benarkah kesaktian Prabu Siliwangi dikarenakan memiliki kodam macan putih? Berikut ini kisah Prabu Siliwangi dan macan putih, atau dikenal dengan sebutan Maung Bodas. Kisah diawali dengan perjalanan rutin Prabu Siliwangi ke sejumlah wilayah untuk mengetahui perkembangan kehidupan rakyatnya. Untuk mengetahui kehidupan rakyatnya, Prabu Siliwangi selalu terjun langsung ke rakyatnya. Tetapi kunjungan Prabu Siliwangi tidak pernah diketahui rakyatnya, karena Prabu Siliwangi selalu menyamar dengan tujuan tidak dikenali rakyatnya. Dengan terus berjalan dari daerah satu ke daerah lain, akhirnya sampailah Prabu Siliwangi di kaki Gunung Cermai yang terletak di wilayah Majalengka. Prabu Siliwangi memutuskan beristirahat di kaki Gunung Cermai tersebut. Tapi belum Prabu Siliwangi hendak istirahat, tiba-tiba muncul segerombolan makhluk gaib yang menyerupai macan putih. Tapi belum Prabu Siliwangi hendak beristirahat, tiba-tiba muncul segerombolan makhluk gaib yang menyerupai macan putih. Kedatangan Prabu Siliwangi ke kaki Gunung Cermai ternyata merasa mengusik makhluk gaib tersebut. Makhluk gaib macan putih itu menunjukkan ketidaksenangannya dengan kehadiran Prabu Siliwangi. Mereka merasa kehadiran Prabu Siliwangi sebuah ancaman bagi mereka. Padahal Prabu Siliwangi hanya berniat beristirahat di tempat tersebut setelah melakukan perjalanan. Tanpa menyapa, makhluk gaib macan putih itu langsung menyerang Prabu Siliwangi dari segala arah. Puluhan macan putih bermunculan dan menyerang Prabu Siliwangi dengan membabi buta. Mendapat serangan tersebut dengan kesaktian yang dimilikinya, Prabu Siliwangi berhasil menghindar dari serangan tersebut. Tapi macan putih malah makin banyak dan terus menyerang Prabu Siliwangi. Akhirnya, dikarenakan terus diserang bertubi-tubi, Prabu Siliwangi pun mengeluarkan kesaktiannya untuk melawan. Pertarungan sengit pun terjadi. Beberapa kali puluhan macan putih berhasil dipukul mundur Prabu Siliwangi. Tapi macan putih tersebut kembali menyerang, bahkan semakin banyak berdatangan. Walau dikepung dari berbagai arah, Prabu Siliwangi masih dengan mudah melawan sekumpulan macan putih tersebut. Bahkan puluhan macan putih berhasil dilumpuhkan. Karena semakin banyaknya macan putih berdatangan dan terus menyerang, akhirnya Prabu Siliwangi memutuskan untuk mengakhirinya dengan cara melumpuhkan semua makhluk gaib macan putih tersebut. Hanya dengan sekali hentakan, puluhan macan putih berhamburan dan terkapar tak berdaya. Melihat hal itu, Raja Macan Putih pun murka. Melihat anak buahnya semua terkapar tak berdaya. Dengan amarah yang membara, Raja Macan Putih itu pun langsung menyerang Prabu Siliwangi. Kali ini Prabu Siliwangi sedikit goyah
dengan serangan Raja Macan Putih tersebut. Ternyata kesaktian Raja Macan Putih itu tidak bisa dianggap enteng. Pertarungan semakin sengit. Seluruh ilmu kedikjayaan Prabu Siliwangi sudah dikeluarkan. Namun Raja Macan Putih itu sedikit pun belum goyah. Bahkan Prabu Siliwangi beberapa kali terpental akibat serangan Macan Putih tersebut. Prabu Siliwangi yang merasa mendapatkan lawan berat akhirnya mengeluarkan ilmu batin yang dia miliki. Dengan memejamkan mata, Prabu Siliwangi mencari titik kelemahan dari Raja Macan Putih tersebut. Prabu Siliwangi yang memiliki ilmu batin tingkat tinggi berhasil melihat titik kelemahan dari Raja Macan Putih tersebut. Prabu Siliwangi menatap dengan mata tajam ke satu titik di atas kedua mata dari Macan Putih tersebut. Setelah itu, Prabu Siliwangi kembali mengeluarkan ilmu kesaktiannya. Kali ini, serangan Prabu Siliwangi mengarah pada satu titik kelemahan Raja Macan Putih itu. Dengan sekali hentakan, Prabu Siliwangi berhasil mengarahkan pukulannya dengan tepat di atas kedua mata Macan Putih itu. Dan seketika Raja Macan Putih itu pun terjungkal dan langsung menyerah kalah. Karena Macan Putih sadar kalau Prabu Siliwangi sudah mengetahui titik kelemahannya. Jika pertarungan dilanjutkan, pasti Raja Macan Putih tersebut tidak akan bisa mengalahkannya. Dengan bersujud dan menyerah kalah, Raja Macan Putih itu pun meminta kepada Prabu Siliwangi untuk menjadikan tuan dari mereka dan mengabdi kepada Prabu Siliwangi, sekaligus menjadi pendamping bagi Prabu Siliwangi. Dengan kesaktian Prabu Siliwangi ditambah dengan kesaktian Kodam Macan Putih yang menyatu dengan Prabu Siliwangi, kesaktian Prabu Siliwangi semakin susah untuk dikalahkan. Bahkan dalam setiap peperangan, pasukan kerajaan Pajajaran selalu dibantu pasukan gaib Macan Putih, hingga menjadikan kekuatan kerajaan Pajajaran susah untuk dikalahkan. Dan konon kerajaan Majapahit dengan Patih Gajah Mada yang ingin menaklukkan kerajaan seluruh wilayah, hanya kerajaan Pajajaran yang tidak bisa ditaklukkan. Padahal kerajaan Pajajaran adalah salah satu target Patih Gajah Mada sebagai kerajaan yang harus ditaklukkan dan menjadi kerajaan di bawah kepemimpinan Majapahit. Tapi sampai seluruh kerajaan di tanah air hilang, hanya kerajaan Pajajaranlah yang tidak takluk dari kerajaan Majapahit. Promo celana Cino 100 dapat 5X. Bisa bayar di tempat. Sat langsung check out masih.